Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal takabur, sombong. Orang sombong itu selalu gelisah karena ekspektasinya tak pernah tercapai. Datang dalam satu daerah, oh saya ini kan orang kaya, kok kurang dihormati? Udah nggak enak. Oh saya ini orang yang berkuasa, orang nggak nunduk-nunduk sama saya ya. Jadi orang sombong itu selalu gelisah karena setiap keadaan tidak sesuai ekspektasinya. Kalau dia berpakaian yang mencolok, punya mobil yang cakep, tapi kok tidak banyak orang yang memperhatikan, pulang sedih. Oleh karena itu orang yang sombong selamanya akan gelisah, maka lawan dari sombong itu adalah orang yang punya tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu orang yang tak pede, tak punya percaya diri. Tapi kalau orang rendah hati, dia merasa dirinya ini bukan siapa-siapa. Karena apa? Pangkat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ibadur rahman, adalah hamba Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, padahal Nabi itu sudah dijamin dosanya diampuni. Nabi itu sudah dijamin pasti masuk surga. Nabi itu sudah dijamin dicintai oleh Allah. Lah kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Nabi seperti itu, istighfarnya sehari semalam tak pernah kurang dari 70 istighfar. Ibu bapak mulai tadi pagi sudah istighfar berapa kali? Lupa. Sekarang masih bulan Maulid, ibu bapak sudah baca selawat berapa kali hari ini? Saya mau tanya ibu bapak, mana sering buka mushaf dengan buka WhatsApp? Buka mushaf Al-Quran dan buka WhatsApp. Tadi ada bacaan Qurannya anak muda cakep sekali, dapat hadiah umroh. Siapa lagi yang pengen umroh? Insya Allah nanti Dasat Latif masih ada satu lagi. Itu baru dari Ibu Wali Kota, dari Pak Gubernur bisa 10 nanti. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang hadir semua akan diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk haji dan umroh, amin. Ibu bapak sekalian, kita ini tawadhu, pengen tenang. Kita ini harus rendah hati. Kalau rendah hati, bergaul dengan orang enak. Dicontohkan oleh siapa? Orang yang berkuasa dan jujur dengan rendah hati ditampilkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi pemimpin, langsung mengatakan man ra'a fiyya iwijajan falyuqawwimhu. Kalau ada dari kebijakan saya, kalau ada tindakan saya yang melenceng dari ketentuan Allah, falyuqawwimhu. Luruskan. Tapi kadang-kadang ada penguasa, saya sampai di sini saya pinter, maka tak perlu ada nasihat dari siapapun. Rakyat nggak perlu didengar karena saya sudah lebih pinter dari rakyat. Masyarakat nggak perlu kita layani, kenapa? Karena saya sudah adalah penguasa. Ini orang yang sudah sombong. Kalau orang tawadhu, mungkin ini benar, bisa ngajak banyak orang untuk musyawarah agar jalan yang benar. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Contoh merakyat yang dilakukan oleh sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, ketika ngelihat ada rakyatnya yang masih belum bisa baik-baik saja hidupnya, masih belum ada yang bisa dimasak di rumahnya, nggak ada makanan untuk dimakan, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Bukan memerintah ajudannya, bukan memerintah bawahannya, tapi Sayyidina Umar mengambilkan makanan itu dan diberikan kepada orang yang fakir dan miskin itu. Merakyat. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab gak pernah malu untuk bersimpu bersama dengan rakyatnya. Tidur di ruang terbuka, tidur di ruang umum, bisa jalan. Orang tawadhu akan tenang. Orang yang menghormati kita, Masya Allah, rakyat berarti bisa ada hadirnya kita. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian datang ke sini, Masya Allah yang hadir nih berapa ini? Orang Lampung adalah orang yang rajin ngaji.
Orang Lampung adalah orang-orang baik. Orang-orang yang senang masjid. Saya semalam muter di masjid ini, macet. Mungkin orang-orang pada iktikaf. Ternyata di luar pada main lampu-lampuan di luar. Saya pikir iktikaf di sini semua. Tapi minimal ibu bapak sekalian senang mainnya ke masjid. Mau betah di sekitar masjid. Itu sudah positif daripada mainnya di mana? Di tempat judi. Mainnya di mana? Di tempat karaoke. Mainnya di mana? Tempat minuman keras. Dekat-dekat akan kena. Kalau kita dekat-dekat masjid, insya Allah kita akan senang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tawadhu, orang yang sombong tak akan pernah tenang hatinya. Orang yang tawadhu tenang. Dihormati orang, bukan saya dihormati. Tapi apa? Ini Allah yang memberikan semuanya. Orang tidak menghormati kita, orang juga tidak melihat kita. Kita serahkan, gak ada masalah. Yang penting Allah ridho kepada saya. Kalau orang tawadhu, biasanya ibu bapak sekalian, orang yang tawadhu itu rajin bersyukur. Rajin bersyukur dan rajin syukuran. Apa bedanya syukur dan syukuran? Syukur itu biasanya dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Kemudian kita menggunakan nikmat sehat dipakai untuk ngaji, itu syukur. Punya duit buat hadiah orang berangkat umroh. Punya duit buat sedekah orang yang tak mampu, itu adalah syukur. Tapi syukuran apa? Syukuran itu orang diajak makan-makan. Jadi kita punya uang bisa syukur dan syukuran. Orang-orang yang tawadhu biasanya pandai bersyukur, berbagi dengan yang lain. Dan biasanya makin tawadhu, Allah makin angkat derajatnya. Bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Di hadapan manusia itu penting untuk menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Tapi lebih penting adalah kita diangkat oleh Allah. Maka disebutkan apa? Mana qasad shadaqatun min malin. Ibu bapak tidak akan pernah berkurang kalau kita bersedekah. Logika orang beriman, bersedekah itu adalah tabungan. Logika orang tak beriman, bersedekah uang hilang. Maka as-sadaqatu burhanun, orang yang bersedekah bukti dia beriman. Mazada ahadun bi'abdan bi'afin illa izan. Tidak ada ya orang hamba yang senang memaafkan kecuali Allah angkatkan derajatnya. Ma wadha ahadun ma tawadha ahadun lillahi ta'ala illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang itu merendahkan hatinya kecuali Allah angkat dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ada rasa sombong, buang rasa sombong dari hati kita. Buang dari semua yang ada pada diri kita. Kadang-kadang penyakit sombong ini muncul dengan tiba-tiba. Tiba-tiba ngaca, kayaknya saya paling ganteng. Pakaian saya paling mahal. Kemudian saya niat pamer depan orang. Orang-orang itu nggak akan pernah seperti kita juga punyanya. Atau ada orang yang pamer, nulis dengan tulisan yang cakep, merasa saya yang paling pinter, saya yang paling alim. Atau mungkin ada di antara kita juga yang punya kekuasaan, mulai kelas RT, mulai kelas RW, mulai kelas juga wali kota, kelas gubernur, sampai tingkatan apapun merasa dia lebih berkuasa dari yang lain. Biasanya ibu bapak orang yang seperti ini pas pensiun itu linglung. Pas hilang kekuasaannya, post power syndrome-nya dia itu menggila. Tapi kalau orang tawadhu mau punya pangkat didedikasikan karena Allah, tidak punya pangkat pun kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kesempatan kita muhasabah. Banyak sekali orang yang lupa. Dari miskin seperti Harun, pas kaya lupa kepada Allah. Dari orang gak punya, kemudian dia berkuasa, lupa kepada Allah. Dari orang bodoh ketika alim, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Kesempatan bagi kita masih diberi waktu oleh Allah untuk muhasabah dan kembali kita menjadi jati diri sebagai ibadur rahman, adalah hamba Allah.
Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah melengkapi tema di siang hari ini. Nah, kita masih ada satu segmen lagi pemirsa, yang insya Allah nanti akan disampaikan intisari atau kesimpulan daripada tema besar kita, yaitu bagaimana agar hidup kita plong tanpa rasa sifat sombong. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dasat Latif, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.